Selamat datang. Saat ini kalian sedang berada di Bahas Apa Saja by Alax. Alax adalah real-time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke expert-expert pilihan kita di berbagai bidang. Maka dari itu, siapkan alat-alat kalian sekarang, karena yang akan kita bagi adalah daging. Daging yang siap santap. Oke, dalam hitungan 5, gua minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali ke sini. Siap? Jadi, sebentar, bentar, bentar. Sebelumnya gue pengen perkenalan diri. Kenapa lo ketawa? Jadi, kepada viewers, perkenalkan, gue Fikri Wicaksono. Di sini gue sebagai founder ya, foundernya Alax. Jadi ini bakal jadi rutin, di mana program ini bakal kita dedikasiin buat para viewers dari Alax, buat para viewers, di mana kalian nanti bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari para expert yang ada di panel kita, platform kita Alax. Buat kalian mungkin yang belum follow Instagram Alax, nanti follow aja, nanti gue cantumin di bawah ya Instagramnya Alax. Sekaligus dukung kita biar jadi platform bertanya expert yang paling wow se-Indonesia nih. Sorry. Gue jadi kayak Oke, malam ini gue bakal ditemani sama partner gue ya, rekan bisnis gue, terus mentor gue juga. Mentor gue Mentor. juga. Waduh, berat itu ya gitu, bro. Iyalah, nggak apa-apa lah. Karena kan ini expert nih. Jadi ini kebetulan gue malam ini ditemenin sama Mr. Adi. Wis. Perkenalan dulu loh, Mr. Adi. Halo semua. Nama saya Adi dan saya di sini sebagai rekannya Pak Fikri. Saya di sini handle untuk bagian development Alax. Kira-kira begitu. Development Alex, mantap. Nah, malam ini kita bakal ngobrol tentang ini nih, yang gue agak sedikit pingin mencari ilmu dari lo di. Jadi Harusnya gimana sih mencari ilmu cara? tuh ke sekolah, bro. Iya, tapi kan ini kan platform kita kan Siap. mencari ilmu ke expert nih ceritanya, Siap. ya kan? Nah, Iyalah. lu ceritanya expert, lu emang Lebih expert sih, bagus emang mencari di bagian. langsung ke orang yang emang udah ahlinya dibanding Bener lo banget. cari ke Gimana? tanya sembarang orang dan orang itu belum tentu expertnya gitu. Wah ya, platformnya jangan lupa ya, platformnya kita di Alax ya. Iya, jangan lupa Oh, pakai ya. Alax. Always Jadi, Ax. nah bener-bener oh, nanti lah promonya, nanti lah, kita kan janjinya ini ilmu nih, daging nih yang kita berikan, masa kita promo terus. Jadi gue pingin tanya nih, kalau lu sebagai ceritanya lu di perusahaan lu sebelumnya itu kan sebagai project manager nih. Iya, benar. Ceritanya kan lu project manager itu kerjanya apa aja sih? Pada dasarnya sih project manager tuh nge-handle setiap project yang yang lagi dijalanin sih, dari mulai ngurusin administrasi, ngurusin people-nya, ngurusin resource-nya, terus ngurusin budgetnya biar tetap berjalan dengan baik untuk projectnya. Terus juga ngurusin juga kliennya gitu sih. Gue sih lebih banyak handle project-project IT sih, terutama di website, apps, yang kreatif-kreatif digital gitu sih kebanyakan Om. Gitu. Project manager jadi sebenarnya project manager tuh banyak ya tipenya ya. Cuma yang lo ini lebih ke IT gitu ya. Iya, banyak kan, ada project manager konstruksi, teknik sipil, nah itu udah beda lagi tuh. Kalau project manager yang di IT sih lebih nge-handle dari sisi resource, terutama developer,
terus dari kliennya juga, terus budgetnya juga ada, administrasinya Oh, ada, jadi budgeting semuanya juga berarti. dikerjain. Semua Ngebudget juga juga. dikerjain. Gimana? Ngebudget juga berarti. Ngebudget untuk nentuin project itu berapa duit sih untuk bisa dijalanin gitu sih. Lebih ke situ sih. Oh. Jadi kayak bener-bener kayak udah kayak owner sendiri gitu ya. Kita ngebudget, ngurusin macem-macem. Tapi ini Iya. ceritanya lu kerja buat orang lain kan ya? Iya benar. Oke, kalau Kayaknya gitu, begitu. kalau di project IT itu, gua kan karena gue juga pernah nih pengalaman juga nge-handle bikin software nih. Itu sering banget customer gue itu pasti mintanya aneh-aneh. Jadi kalau project IT itu kebanyakan ya lah ya, IT itu Oh, dianggap mahal ataupun dia murah tapi bisa semuanya istilahnya seperti itu. Jadi yes, kita tuh benar. kadang bener banget kan. Jadi kita tuh kayak kadang tuh kayak Setuju. kalian udah bayar, ya kita bisa ngerjain semuanya yang dibayar. Nah, Hmm, gue sering banget nih nemu di mana customer itu bawel, ya. Bawelnya itu mhm, kayak semacam pertama tuh biasanya nego penambahan fitur-fitur ya. mhm, Terus kalau nego harga wajar lah ya. mhm. Terus biasanya di mana di tengah-tengah udah beres ataupun udah ya hampir selesai itu tiba-tiba kayak oh ini ganti semua nih flow-nya gitu seperti itu. Nah biasanya lu ngehandle ini tuh seperti apa sih sepengalaman lu? Biasanya sih pengalaman ya, kalau misalkan ada katakanlah fitur-fitur yang tadinya emang nggak ada jadi diadain ya, misalkan contohnya. Ya sebenarnya sih kalau ke klien sih kita harus sebagai PM yang ngejagain projectnya itu ya kalau dari sisi perusahaan sih emang happy banget kalau misalkan ada klien yang tiba-tiba minta fitur ini, fitur A, B, C di luar dari kontrak karena kan itu nambah duit lagi tuh untuk perusahaan tuh. Nah, tapi kalau gue sih untuk mensiasatinya biasanya gue kasih pro dan kontranya dulu nih. Kalau pro misalkan kita ngerjain, nanti Hmm. bisa kita kerjain, tapi otomatis timelinenya lama gitu kan, tambah lama. Kalau kontranya kan eh, biasanya gue bilang, oh ini nggak bisa dikerjain nih, karena nanti bakalan ada impact-nya bugs ke sini, bugs ke fitur ini, dan itu bakal menghambat development, malah malah nggak jadi semua gitu. Tapi kalau misalnya fitur kayak yang kecil-kecil, kayak misalnya klien minta, tolong dong nih fontnya diganti nih, jelek nih. Nah itu gue masih oke-oke aja gue selipin tuh, gue minta tolong ke developernya, tolongnya dibikin dulu. Nah itu masih masih oke lah. Itu lu Kalau untuk nggak fitur hitung itu ceritanya? kalau fitur-fitur kecil sih biasanya nggak dihitung ya biasanya ya. Tapi tergantung juga nih. Ada yang emang itu tergantung ini sih tipe perusahaannya ya. Kalau perusahaannya matre itu semua dihitung tuh semua. Tapi kalau gue nih tipe-tipe orang yang ya udahlah gitu loh. Cuman nggak ngeluarin nggak ngeluarin effort gede, ya udah gitu. Ngapain sih di charge gitu kan? Toh juga kita kan pengennya kan kerja bareng sama klien itu kan jangka panjang gitu kan, nggak cuman selesai project udah selesai gitu. Itu sih. Jadi lebih Tapi kan, nekenin hmm, eh, untuk ngasih-ngasih saja sih pro dan kontranya sih kalau misalnya ada penambahan fitur gitu. Tapi kalau tetap ngeyel banget, nah biasanya jurus yang gue pakai ya oke, bisa dikerjain nih tapi nambah ya duitnya ya gitu. oke, bentar-bentar. Gue bakal mencoba ngebahas yang sebelumnya tadi. Jadi lu iyain nih. Oh ya udah iyain. Hmm. Hmm. Tapi kan istilahnya lu kerja ikut orang, lu iyain, berarti lu harus tanggung jawab dong ke perusahaan lu. Nah itu lagi nih balik lagi nih Gimana dilema? balik balik lagi. Jadi kan gue bilang juga kan ada tipe yang perusahaan yang emang apa
semua dihitung. Ada perusahaan yang ya udah yang ada batasannya lah, yang pasti kalau misalkan itu tidak terlalu effort, gue masih bisa bilang sih ke kantor, oh ini nih ya nggak apa ya, nggak ada effort lah untuk ngerjain cuman sekedar ganti font misalkan, itu masih oke lah gitu, nggak sampai ngeluarin biaya banyak gitu. Jadi sih aman-aman aja sih kalau misalnya perubahannya kecil-kecil ya, kecuali yang udah ngerubah flow banyak banget, itu memang harus bayar gitu sih. Berarti Jadi emang emang harus. emang ya kita juga harus udah tahu batasannya sih. Terus istilahnya kapan lu tahu ini kecil, kapan lu tahu ini besar? Itu biasa ukuran lu dari gimana? Nah, itu sih subjektif berdasarkan pengalaman sih. Jadi itu Oh, nggak bisa ditakar juga. Jadi kalau misalnya lo waktu awal-awal juga gue kesusahan tuh waktu awal-awal. Misalkan pengen bikin satu tombol nih, tambah satu tombol, terus ini pengen rubah ini nanti efeknya kayak gini. Nah itu sih sebenarnya kalau nentuin oh ini effort ini enggak. Nah itu berdasarkan itu subjektif sih, berdasarkan pengalaman sih, sama emang kita riset dulu tuh, harus bisa riset lah, jadi kita sering sering banyak tanya, ngobrol sama developer, ini kalau misalnya bikin kayak gini apa aja nih yang rubah. Nah itu jadi bahan pertimbangan juga, oh ini kecil nih, oh ini besar gitu sih, hmm, biasanya hmm, sih gitu sih. hmm. Nah, ini gue ada pertanyaan lagi nih. Kata kata beberapa klien ya, PM itu kadang-kadang menentukan apa ya, kayak chemistry itu kadang satu PM orang, katakanlah PMA sama PMB itu kadang itu chemistry-nya beda nih. Jadi Hmm. ada beberapa project di mana gue kalau nggak mau di PM-in sama Adi misal, sama lu, itu gue nggak mau ngerjain nih, seperti itu. Ada semacam. Nah, kalau dari lu sendiri gimana sih lu cara kayak lu ngebangun chemistry, ya, chemistry paham ya istilahnya. Jadi kayak lu Hmm. gimana ikatan lu sama customer, gimana cara cara lu biar ya lu deket dengan customer, jadi setidaknya lu ya speak speak itu lebih enak. Nah, gimana biasanya kalau lu? Ya biasanya sih yang pasti kalau PM itu harus harus percaya diri. Kalau lo nggak Hmm. percaya diri, klien juga nggak bakalan percaya sama lo. Nah, ibaratnya asal kalau misalnya lo pokoknya kalau deket sama klien, pengen bahas sesuatu, jangan lupa tuh, misalkan gini, gue kasih contoh deh. Misalkan klien pengen bikin fitur A, B, C, misalkan A, B, C, D, misalkan. Nah, Hmm. kita tuh biasanya kalau klien itu bahas kayak gitu tuh, ngobrol dulu tuh by email atau by phone atau by chat atau by WhatsApp gitu. Nah, sebelum kita ketemu sama kliennya atau ngasih suggest, nah kita harus pelajarin dulu tuh semuanya tuh. Maupun itu lu nggak ngerti, maupun lu masih kurang paham, yang penting lu tahu dasarnya. Nah, nanti dari situ Hmm. lu bisa ngembangin sendiri sih. Plus minusnya kayak apa sih, misalkan bikin fitur A, B, C. Gitu. Nah, dari situ kalau udah nyampein dan lu emang bener-bener yakin, percaya diri, nah klien juga pasti kan bakalan naruh, oh iya nih orang ini bisa dipercaya gitu. Nah, terus kalau gua sih prinsipnya kalau sama klien mau sama apa, di saat kita di luar ya kita jadiin teman lah. Gue juga sering banget tuh kalau misal di luar kantor, gue masih sering bercanda-bercanda sama klien. Jadi biar biar nggak biar dia nganggap gua ini bukan cuman urusan kerjaan doang, tapi oh iya nih orang nih bisa bisa gua ajak ngobrol atau apalah di luar pekerjaan, tapi harus tetap profesional gitu. Pada saat lo lagi meeting atau lagi ngebahas proyeknya si klien, ya lo harus profesional gitu. Jadi udah bisa memposisikan diri lah gitu. Lebih ke situ sih. Hmm. Terus ngebangunnya ya gue kadang-kadang yang penting SKSD sih, sok kenal sok dekat.
Jadi gua Pasca ngeliat dulu SD nih ya. orangnya orang iya, yang penting lu tahu nih, oh ini kan pasti kan kita kalau pertama kali ketemu sama orang misalkan kita udah tahu nih, oh ini orangnya kayak gini nih, apa ya, secara garis besar lah, pasti kan setiap orang udah tahu, udah bisa lah menilai orang kan, oh oke nih orangnya selengean nih, nah berarti ya kita harus ini aja, kita kayak kayak naik mobil kan, ada kalanya nginjek gas, terusnya ada kalanya ngerem, gitu sih. Jadi Hmm. ya yang pertama sih yang paling dibutuhin ya percaya diri, terus jangan jangan sok pintar dan harus selalu apa ya, selalu nerima informasi. Jadi lebih nerima apa ya, nerima kalau misalnya klien apa, misalkan ada obrolan baru ya kita harus terbuka nerimanya. Jadi jangan kayak kita tuh kayak punya pendapat sendiri gitu yang paling bener, enggak sih. Jadi ya kalau jadi PM ya harus apa ya, harus bisa bisa ini ada kalanya tegas, ada kalanya kita ya kayak normal aja lah gitu sih, Hmm. kayak Hmm. gitu. Nah, ini gue tertarik nih sama obrolan yang barusan. Tadi kan lu kadang bisa bercanda di luar. Ada nggak sih pengalaman lucu atau aneh di mana pas lu ajakin bercanda tapi momennya nggak pas banget nih pas bercanda ataupun ya orangnya ternyata nggak suka bercandaan. Ada nggak sih Oh pengalaman ada lucu? ada 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 Ada. Itu ada. gimana coba? Jadi pas lagi meeting gitu kan sama satu klien, Hmm. gua tuh Hmm. orangnya tuh emang emang agak suka bercanda kan nih. Nah Hmm. terus ya emang moodnya si orang ini, si klien ini, si user ini emang kurang bagus lah gitu kan. Gue bercandain tuh lagi di forum meeting itu, meeting biasanya kalau kita kan cair tuh, kalau meeting kan Hmm. santai. Gue bercandain tiba-tiba si usernya ini langsung ngebentak, ini serius nih, jangan apa, jangan ada bercanda gitulah pokoknya. Nah terusnya ya abis ujung-ujungnya ya apa ya, abis selesai meeting ya cair lagi, jadi kayak lu takutnya sama Ah, gua ya, gitu-gitu sih, jadi sebenarnya juga tegesnya tuh tegas, user tuh juga bercanda ya sebenarnya. bercanda. Jadi juga inilah apa, yang penting ya itu sih kita bisa memposisikan diri aja sih. Kita boleh berteman tapi tetap pertemanan itu harus profesional gitu. Itu aja. Hmm. Nah, ini nih ada yang pernah gue alamin nih ceritanya sebagai gue kan pernah juga project manager freelance lah istilahnya. Jadi misal ternyata project yang kita yang di-assign-kan ke kita atau yang istilahnya pesen ke kita lah, itu ternyata delay. Nah ini nih masalah utama ini kadang kita masalah sama kalau IT gini kan sama programmer kan SDM ya. Masalahnya kadang bisa jadi programmernya sakit lah, programmernya apalah, ataupun ya bisa jadi emang masalah teknis gitu yang menyebabkan delay. Nah, lu biasanya lu ada ilmu nggak? Katakanlah gimana sih cara lu ngecover ya minimal kayak menenangkan si klien atau ya minimal lu bisa kayak ya lu nambahin lah istilahnya, oh lu harusnya telat nih, due date-nya harusnya hari ini nih, deadline-nya cuma lu bisa tambahin jadi berapa hari. Itu gimana sih, lu ada ini nggak, ada ilmunya nggak yang bisa lu share? Ilmunya kalau misal dia telat-telat ya, misalkan Hmm. dari developernya yang sakit atau apa ya. Ya ilmunya kalau ke klien sih pakai ilmu ngeles. Ilmu Ngeles yang ngeles ya. berbobot tapi ya. Ngeles yang berbobot ya. Bukan ngeles ngeles yang nggak berbobot nih, beda nih. Kalau ngelesnya gue berbobot, jadi misalkan kayak gini, katakanlah ada uh, fitur yang nggak jalan nih dari project yang kita kerjain. Nah biasanya sih gue investigasi sendiri dulu tuh, masalahnya apa sih gitu kan. Jadi gue biasanya uh, tanya tuh ke kliennya, misalnya kliennya bilang, ini kok nggak bisa dihapus ya, terus kok ini
kalau ngapus tiba-tiba hilang. Nah, itu langsung gue cobain dulu tuh. Gue investigasi sendiri dulu. Flow-nya yang dari user tuh gimana sih? Misalnya katakanlah biasanya gini, ada kesalahan, ada dua kesalahan. Pertama memang itu bugs atau kesalahan dari user. User tuh yang make lah. Nah, di sini gue biasanya kalau misalkan ada developer lagi sakit, nah gue harus bisa bentengin dulu tuh ibaratnya. Gue kalau di Mobile Legend ya jadi tank lah, ngelindungin tower gue gitu. Nah, biasanya gue investigasi dulu itu kenapa sih kok bisa begini gitu kan. Nah, kalau misalkan emang kesalahan user, ya gue langsung kasih tahu tuh, ke user, oh harusnya nih seperti ini loh. Jadi kita nggak bisa pakai cara yang kayak gini. Jadi emang flow-nya emang kayak gini. Nah itu. Terus kalau misalkan emang itu bugs yang emang ngeganggu banget, dan sedangkan developer kita sakit atau apalah, nah itu biasanya gua bilang ke kliennya, oke, berusaha nenangin sih lebih. Oke, bentar ya, nanti ini lagi on proses nih, lagi kita kerjain nih. Sampai ngulur-ngulur waktu gitu. Jadi kayak kita beli waktu gitu lah. Ngulur-ngulur waktu, terus kalau misalnya masih nelponin lagi, ya udah, gue langsung apa ya, punya misalkan developer gue bener-bener sakitnya parah gitu, ya udah gue langsung cari plan, biasanya backup orang siapa nih yang bisa bantuin gitu. Nah, gue langsung kontakin, biarpun itu di luar tim inti, gue langsung minta tolong aja tuh gitu ya, Berarti tolong dong masalah bantuin gue budgeting, gini apa. masalah budgeting berarti nanti lu pikirin juga ya buat tim Budgetingnya baru itu. ntar urusan belakangan lah. Yang Hmm. penting ini problem solve, klien happy, kita aman. Itu aja sih paling. Jadi yang pasti yang pertama yaitu kita harus bisa apa ya? Kita harus bisa berusaha untuk menghandle dulu nih sendiri nih. Kalau emang itu nggak bisa kita handle, kita lempar ke developer, dan developernya ini misalkan sakit ya kita harus punya cadangannya sih Berarti yang lu bisa handle gitu. berarti lu nggak ini ya istilahnya kayak apakah jujur itu bisa memecahkan masalah sih di project manager ini? Ada itu kayak jujur itu kayak apa ya? Kayak dua mata pisau sih. Dua mata pisau ya bener istilahnya ya. Jadi kalau di saat lu jujur, ntar klien bisa berpikiran, wah lu gak capable gitu untuk menghandle project ginian doang. Nah di satu Lagi-lagi sisi kalau lu bohong, ya itu bohongnya juga jangan bohong lebay, tapi bohongnya ya berusaha bohong yang baik lah. Nggak tahu deh, bohong tuh ya semua bohong itu nggak ternyata baik sih sebenarnya. Tapi ada ada kalanya bohong. bohong itu ada baik di satu sisi, ada baiknya juga lah gitu. Untuk I menyenangkan see. hati orang lain. Gitu. Jadi lo harus tetap mikirin ya gimana biar si user itu istilahnya repeat order ya Ya jelas di perusahaan sebenarnya. lo. Jadi gimana si user itu walaupun Nggak kapok lah intinya lah. uh, walaupun tapi ada nggak pernah nggak sih tiba-tiba udah deadline, benar-benar deadline-nya tuh ketat ya. Lu kayak lu ngeles apapun kayak ya gue nggak mau harus jadi hari ini. Pernah nggak lu kayak gitu? Ya kalau itu ya gue balik lagi tuh, bakalan nge-push lagi ke tim yang di-assign ke project ini. Nih ya kita juga kan pasti kan ada punya komitmen juga kan. Ya itulah kalau bisa sih komitmen itu yang jaga sih. Karena bisnis apa ya, kalau menurut gue ya, bisnis IT itu modalnya percaya gitu. Kalau misalnya klien nggak percaya sama kita, ada rasa ragu-ragu kan, wah ini bener nggak nih ngerjain ini. Kalau di dua sisi klien percaya, terus
perusahaannya juga bisa dipercaya, orang-orang bisa dipercaya, itu bakalan gue yakin sih bakalan terus lah lancar lah usahanya lah insya Allah. Berarti istilahnya gimana ya? Ya kita harus menjaga klien, tapi kita juga berarti penuh dosa ya project manager itu di. Iya bener banget sih, orang gue jujur aja ya bro. Gue jadi Gimana? pertama kali bener-bener jadi digital project manager itu di perusahaan gue udah 3 tahun di Jakarta. Nah tahun 6 bulan pertama itu gue disuruh belajar bohong. Belajar bohong. Suruh belajar bohong. Gue nih orangnya jujur-jujur aja kalau misalnya ngomong misalkan gue nggak bisa nih gini-gini. Nah itu sama kantor gue nggak boleh tuh kayak gitu. Nih kalau ke klien ya lu harus bohong sedikit lah. Jadi Iya, gasman ya. sebenarnya dilema sih. Gitu. Gue sih ya jujur aja sampai sekarang juga suka bohong demi kebaikan gitu, demi kebaikan project. Bohong demi Agak kebaikan. dilema sih sebenarnya iya. Nggak, bukan gue aja deh. Bullshit kalau misalnya orang itu perusahaan IT nggak ada ngeles-ngelesnya tuh bullshit banget sih. Bener banget. Jadi kalau gua kemarin juga pengalaman juga agak molor itu ya gue sih waktu itu konsultasinya ke lu nih. Nah makanya ini gue pengen nge-share dari expertnya lu, pengalaman lu gimana cara nge-handle si customer seperti itu. Nah ini menarik banget. Ini gue pengen sebelum gue tutup obrolan kita pada hari ini, gue pengen tanya nih, sebenarnya peluang yang bisa lu dapet untuk menjadi atau setelah menjadi project manager itu apa aja sih, Gi? Dan sebenarnya skill yang lu dapetin banget ya, yang istilahnya lu kebentuk dari awal setelah lu jadi project manager itu apa? Sebenarnya kerjaan project manager itu ini jujur gue nih orangnya pemalu banget. Semenjak gue kerja nyemplung ke project manager, ya gue diajarin percaya diri lah, membangun percaya diri itu kayak kebentuk sendiri gitu. Dulu biasanya, gue pernah nih pas masuk kerja awal-awal, baru seminggu masuk, gue belum tahu apa-apa tentang projectnya, bos gue tiba-tiba ke Amerika. Nah gue dipasrahin klien yang gede tuh. Nah udah gue kurang pede lah ibaratnya kan. Ya dari situ ya kebentuk sih. Oke. Jadi kayak rasa percaya dirinya tuh udah sedikit-sedikit muncul gitu. Nah terus selain percaya diri juga jadi project manager itu jadi kayak nambah kalau di IT itu kayak nambah ilmu lagi gitu. Jadi yang misalkan katakanlah kan project itu kan macam-macam tuh bentuknya. Ada website, ada apps, ada apa. Nah, kita jadi tahu gitu. Kita jadi tahu bikin seperti ini tuh harusnya begini. Oh, desain yang bagus ini harusnya begini. Terusnya dari situ juga kita juga belajar tentang ini sih, tentang cara interaksi sih sama orang sih. Kan kita karena kita ketemu sama orang banyak, kita jadi tahu tiap-tiap karakter orang. Jadi otomatis kalau misalkan orangnya itu katakanlah suka marah-marah, nah kita jadi tahu nih, oh celahnya nih kayak gini nih kalau untuk ngadepin orang yang suka marah-marah atau tegas gitu kan. Oh kalau misalnya ngadepin orang ini seperti ini. Nah kita jadi lebih belajar ke situ sih. Pertama percaya diri, terus nambah ilmu yang baru lagi, terus bisa berinteraksi sama orang. Itu. Nah dari situ
ya apa ya? Ya nambah ini sih, nambah nambah skill juga sih dari interaksi itu kan kita tahu oh ada ilmu baru nih gitu. Yang tadinya kita belum tahu jadi tahu sih. Kayak gitu sih, Mas. Jadi kita Jadi jadi ada pengetahuan juga lah tentang produk digital gitu. ini buat para pendengar dan viewers mungkin nanti kalau yang baru mau terjun ke project manager itu ya setidaknya bisa membantu lah ya gimana ini Pokoknya tips-tipsnya semua orang tuh dari. bisa jadi project manager asalkan punya ilmu dasarnya ya. Kalau lo ke IT tapi apa lo pinter IT tapi jurusannya misalkan bahasa Inggris ya bisa aja ya jadi project manager. Yang penting lo orangnya cari apa ya, suka suka ini aja, suka cari tahu lah. Jadi nggak Kalau gua kemarin juga jadi project manager, gua padahal bukan, ya gua nggak ngerti IT sih. Jadi gua nggak ngerti IT, gua nggak ngerti programmer, ya karena gua tuntutan jadi project manager, akhirnya gua ya tanya-tanya, gua belajar. Ya lumayan ini sih sebenarnya, lumayan bisa ya, setidaknya kita bisa ngomong sedikit lah tentang IT Nah, walaupun sama satu tambahan lagi sih, pokoknya kita harus berpikir simpel ibaratnya. simple ya. Jadi ya kita harus ya pokoknya sama klien itu yang simpel lah. Kita kan ibaratnya ngasih solusi nih gitu kan. Nah kita harus bisa ngasih solusi yang simpel, tepat sasaran lah gitu sih. Oke, oke. Oke, kalau gitu terima kasih banget. Ini udah sharing-sharing tentang gimana sih tips menjadi expert di project manager. Dan buat para viewers, buat para pendengar, teman-teman semua, nanti mungkin kalau kalian ada yang ingin ditanyakan nih tentang, kalau gue sih bilang ini juga ada ilmu communication-nya ya istilahnya ya. Iya benar. Nah, nanti kalian bisa langsung follow Instagram kita dan langsung aja kirimkan pesan tentang pertanyaan apapun tentang masalah project manager ini. Kalian bisa follow Instagram kita, lalu kalian langsung tanyakan saja. Dan itu bakal langsung dijawab sama Mr. Adi ini secara free, bener nggak? Iya dong. Wah, secara free, mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih kalau gitu jadi gue bakal tutup dulu. Semoga kita bisa ketemu di perbincangan selanjutnya dan semoga bermanfaat ya ilmu-ilmu yang lu kasih. Jadi biar para pendengar semua itu bisa menjadi project manager yang wow dan super. Ini tadi barusan ada suara motor kedengaran ya berarti ya. Gak tahu Oke, juga nggak oke. denger sih. Wah, ya udah, ya udah. Terus kalau gitu terima kasih ya di Siap, atas siap, waktunya. siap. Gua tutup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.